Zahra Usaina dan hari ini saya akan membahas sebuah fenomena sosial yang saat ini tengah menjadi sorotan di tengah masyarakat, yakni kasus keterlibatan remaja dalam kelompok geng motor yang baru-baru ini terjadi di Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Hari ini saya akan membawa Anda menelusuri sebuah fenomena yang meresahkan masyarakat kita, khususnya di Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Melalui video ini, saya akan mengajak Anda untuk melihat persoalan ini tidak hanya sebagai peristiwa kriminal semata, tetapi juga sebagai gambaran dari dinamika sosial pemuda yang kompleks, dan yang selanjutnya kita juga akan menelaahnya dari sudut pandang sosiologi pemuda. Oke, geng motor, sebuah istilah yang tak lagi asing di telinga kita, namun selalu membawa keresahan, kekerasan, dan bahkan ancaman bagi generasi muda. Oke, kita mulai dari kronologinya ya. Pada awal Mei tahun 2025, Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Aceh dihebohkan oleh aksi kekerasan yang dilakukan oleh geng motor terhadap 2 pelajar. Kejadian ini mengungkap keberadaan kelompok geng motor yang meresahkan masyarakat setempat. Lalu pada tanggal 4 dan 6 Mei tahun 2025, Polres Bener Meriah menerima 2 laporan terkait penganiayaan terhadap pelajar. Korban pertama yaitu AR berusia 17 tahun dari Aceh Tengah mengalami luka bacok di tangan dan punggung. Selanjutnya korban kedua yaitu HA yang berumur 15 tahun dari Bener Meriah menderita luka memar di pelipis kiri dan kepala bagian belakang. Penyelidikan mengarah pada RM yang berusia 19 tahun, yaitu ketua salah satu geng motor aktif di wilayah tersebut. Bersama 2 rekannya, AF yang berumur 21 tahun dan SB yang berumur 18 tahun, ketiganya dijerat dengan pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Anak dan pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun 6 bulan penjara. Struktur dan aktivitas geng motor di Bener Meriah terdiri dari kelompok remaja yang mengorganisasi diri dalam struktur informal yang dipimpin oleh seorang ketua. Mereka menggunakan simbol-simbol seperti bendera dan atribut khusus untuk menunjukkan identitas kelompok. Aktivitas mereka meliputi konvoi di jalan raya, konsumsi minuman keras, penggunaan lem sebagai zat adiktif, dan keterlibatan dalam perkelahian sebagai bentuk eksistensi kelompok. Selanjutnya dalam penggerebekan, polisi menyita barang bukti berupa 3 bendera geng motor, 2 bilah celurit, 6 pedang samurai, 1 cambuk, 1 gear motor, 1 pisau, 17 unit handphone, dan 8 unit sepeda motor. Menindaklanjuti laporan penganiayaan dan keresahan warga, tim dari Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim Polres Bener Meriah segera melakukan operasi penertiban. Pada awal pekan kedua Mei, petugas berhasil mengamankan 3 orang tersangka utama yaitu RM yang berusia 19 tahun yang diketahui sebagai ketua geng motor serta 2 anggotanya yaitu AF yang berumur 21 tahun dan SB yang berumur 18 tahun. Dalam operasi tersebut, aparat juga berhasil mengamankan lebih dari 30 anggota geng motor lainnya. Sebagian besar dari mereka masih di bawah umur dan berstatus pelajar. Mereka ditangkap di beberapa lokasi di sekitar Simpang 3 Redelong dan kawasan perkotaan yang menjadi titik kumpul geng motor tersebut. Barang bukti yang diamankan dari lokasi penggerebekan memperlihatkan tingkat kesiapan dan potensi kekerasan kelompok tersebut. Polisi menyita berbagai senjata tajam termasuk 2 bilah celurit, 6 pedang samurai, 1 pisau, serta senjata modifikasi seperti gear motor yang dijadikan alat pukul. Selain itu, 3 bendera geng motor, 1 cambuk, 8 unit sepeda motor, dan 17 unit telepon genggam milik anggota juga turut diamankan. Benda-benda ini menunjukkan bahwa kelompok tersebut terorganisir dan memiliki struktur kepemimpinan yang cukup kuat. Oke, selanjutnya geng motor yang terlibat dikenal aktif melakukan konvoi liar dan juga menyebabkan ketegangan di lingkungan masyarakat. Mereka biasa beraksi pada malam hari dengan mengenakan atribut dan membawa senjata tajam untuk menunjukkan eksistensi dan kekuatan kelompoknya. Selain terlibat dalam aksi kekerasan, kelompok ini juga diketahui sering mengonsumsi minuman keras dan lem sebagai zat adiktif. Yang mengkhawatirkan mayoritas anggotanya adalah remaja dan pelajar yang tergoda masuk ke dalam kelompok tersebut karena faktor pergaulan, pencarian identitas, atau kurangnya perhatian dari keluarga dan lingkungan sekolah.
Mereka direkrut oleh pemimpin geng untuk menjadi bagian dari kelompok dengan janji solidaritas, perlindungan, dan status sosial tertentu di lingkungan sebaya. Oke, selanjutnya adanya langkah pembinaan dan penindakan terhadap anggota yang masih berstatus pelajar. Pihak kepolisian bersama Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan setempat mengambil pendekatan pembinaan. Para remaja ini dikumpulkan di Mapolres Bener Meriah, diberikan penyuluhan dan diminta untuk menandatangani surat pernyataan tidak mengulangi perbuatannya. Orang tua mereka juga dilibatkan untuk memastikan pengawasannya setelah mereka dipulangkan. Sementara itu, 3 tersangka utama yang terlibat dalam aksi penganiayaan diproses secara hukum dan dijerat dengan pasal 170 KUHP serta UU Perlindungan Anak dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun 6 bulan penjara. Oke, selanjutnya kita akan menganalisis fenomena tersebut melalui analisis sosiologi pemuda. Kasus geng motor yang terjadi di Bener Meriah, Aceh memberikan gambaran yang jelas tentang dinamika sosial di kalangan pemuda yang terjerat dalam perilaku kekerasan. Geng motor yang seringkali diasosiasikan dengan tindak kekerasan dan kenakalan remaja adalah fenomena sosial yang banyak ditemukan di berbagai wilayah, termasuk daerah pedesaan. Fenomena tersebut tidak hanya berhubungan dengan faktor individu, tetapi juga dengan faktor sosial yang lebih luas. Pemuda yang terlibat dalam geng motor seringkali mencari identitas dan pengakuan dalam kelompok tersebut, yang bagi mereka dapat mengisi kekosongan emosional dan psikologis yang mereka rasakan. Namun, ini juga menunjukkan bagaimana interaksi sosial yang tidak sehat dapat berkembang dan bagaimana hal ini berhubungan dengan ketidakstabilan sosial dan ketimpangan yang ada dalam masyarakat. Penyebab utama yang sering dikaitkan dengan munculnya geng motor adalah faktor kurangnya perhatian dari keluarga dan lingkungan sekitar. Banyak pemuda yang terlibat dalam geng motor berasal dari latar belakang keluarga yang tidak utuh atau kurangnya komunikasi dengan orang tua. Dalam banyak kasus, mereka merasa tidak mendapatkan dukungan emosional yang cukup dari keluarga mereka, dan ini membuat mereka mencari perhatian dan rasa dihargai dari kelompok lain. Ketika pemuda merasa diabaikan di rumah, mereka mencari kelompok yang dapat memberikan mereka rasa memiliki, seperti geng motor. Kelompok ini memberikan rasa kebersamaan dan rasa identitas yang pada usia remaja itu adalah sebagai pembentukan jati diri. Namun, kelompok ini seringkali menuntut pengorbanan dalam bentuk perilaku yang tidak sesuai dengan norma sosial, seperti kekerasan terhadap orang lain, atau kerusakan pada properti atau fasilitas umum. Selain itu, faktor sosial seperti pengaruh teman sebaya juga sangat berperan dalam keputusan seorang pemuda untuk bergabung dengan geng motor. Pada usia remaja, kelompok teman sebaya memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap perilaku individu. Mereka cenderung mengikuti apa yang dilakukan teman-temannya, termasuk bergabung dalam kegiatan yang melibatkan tindakan kekerasan atau kejahatan. Nah, hal ini itu diperburuk dengan rendahnya akses pemuda terhadap kegiatan positif atau alternatif yang dapat mengalihkan perhatian mereka dari perilaku negatif. Jika di suatu daerah kurang tersedia fasilitas rekreasi atau kegiatan produktif bagi pemuda, mereka lebih cenderung mencari aktivitas yang tidak sesuai dengan norma sosial, seperti berkumpul dalam kegiatan geng motor. Di sisi lain, fenomena geng motor ini juga tidak dapat dilepaskan dari ketimpangan sosial yang ada dalam masyarakat. Ketika pemuda merasa tidak memiliki akses yang adil terhadap peluang ekonomi atau pendidikan, mereka dapat merasa teralienasi dan tidak dihargai dalam masyarakat. Ketidakmampuan untuk mendapatkan pekerjaan atau pendidikan yang layak seringkali menjadi pendorong bagi mereka untuk mencari pengakuan melalui jalan yang salah, yaitu bergabung dengan geng motor. Mereka merasa bahwa melalui geng motor, mereka dapat menunjukkan kekuatan atau eksistensinya dalam masyarakat yang tidak memberikan mereka banyak kesempatan.
Nah, selanjutnya kita akan membahas dari perspektif teori sosiologi. Nah, fenomena geng motor ini dapat dianalisis menggunakan teori strain dan teori diferensiasi asosial. Teori strain yang dikemukakan oleh Robert K. Merton berpendapat bahwa ketegangan atau strain yang dialami individu karena ketidaksesuaian antara tujuan sosial yang dihargai dan cara yang sah untuk mencapainya dapat menyebabkan individu mengambil jalan pintas melalui cara-cara yang tidak sah, seperti kegiatan geng motor ataupun kejahatan lainnya. Banyak pemuda yang merasa tertekan oleh harapan masyarakat untuk berhasil, tetapi mereka tidak memiliki sumber daya atau peluang yang sah untuk mencapai tujuan tersebut. Ketika mereka gagal untuk mencapai tujuan tersebut melalui cara yang sah, mereka mencari cara lain untuk meraih pengakuan dan bergabung dengan geng-geng seperti geng motor yang menjadi salah satu pilihan mereka. Sementara itu, ada teori lainnya, yaitu adalah teori diferensiasi asosial yang dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland yang menjelaskan pada proses pembelajaran perilaku kriminal dalam interaksi sosial dengan orang lain. Nah, dalam hal ini pemuda yang bergabung dengan geng motor belajar dan menginternalisasi norma dan nilai kelompok yang cenderung mendukung perilaku kekerasan dan pelanggaran hukum. Proses ini terjadi melalui interaksi sosial dengan anggota geng lainnya yang memiliki nilai dan norma yang berbeda dari masyarakat pada umumnya. Pemuda yang awalnya mungkin tidak memiliki niat untuk terlibat dalam kekerasan akan terpengaruh oleh norma dan perilaku kelompok yang akhirnya mengarah pada terjadinya tindakan kriminal. Penyebab lain yang juga perlu diperhatikan adalah kurangnya pengawasan dari pihak berwenang dan masyarakat. Nah, di daerah-daerah tertentu, kekurangan fasilitas pendidikan atau kegiatan sosial yang konstruktif dapat meningkatkan risiko terlibatnya pemuda dalam perilaku menyimpang. Selain itu, kurangnya peran serta keluarga, masyarakat, dan lembaga pendidikan dalam memberikan pembinaan yang tepat juga memperburuk masalah ini. Tanpa adanya intervensi atau keterlibatan yang efektif dari berbagai pihak, fenomena geng motor akan terus berkembang dan menciptakan masalah sosial yang lebih besar. Nah, selanjutnya untuk mengatasi masalah ini kita bisa memberikan atau kita bisa menggunakan langkah-langkah atau beberapa pendekatan. Nah, contohnya pendekatan yang mencakup peran aktif orang tua dalam mengawasi anak-anak mereka. Selanjutnya ada peningkatan kualitas pendidikan serta penyediaan fasilitas dan kegiatan positif bagi pemuda. Kepolisian dan pihak berwenang juga perlu bekerja sama dengan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi perkembangan pemuda. Jika tidak ada upaya yang konsisten dan terkoordinasi, maka fenomena geng motor ini akan terus mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat. Pemuda harus diberikan alternatif yang lebih baik dan lebih sehat untuk menyalurkan energi dan emosi mereka, sehingga mereka dapat tumbuh menjadi individu yang produktif dan tidak terjebak dalam perilaku yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Sekian dari video saya hari ini. Semoga kita semua bisa mendapatkan pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus tersebut.